digunakan. Biasanya di saat hujan seperti inilah satwa-satwa hutan aktif. Yuk. Wow. Sebagai daratan tua, Pulau Kalimantan menyimpan sumber daya alam yang sangat melimpah, baik yang berada di permukaan tanah maupun yang tersimpan di bawah tanah. Pepohonan hutan beraneka jenis menjadi salah satu kekayaan alam Pulau Kalimantan yang mudah kita lihat dan bernilai ekonomi sangat tinggi. Tak mudah menyusuri bagian demi bagian di dalam hutan pedalaman Kalimantan. Tidak jarang kami harus menerobos tumbuhan dan pepohonan hutan untuk membuka jalan. Sehingga saya pun harus ekstra hati-hati agar tidak merusak dan mengganggu atau bahkan melanggar tatanan yang ada di dalam sini. Norma dan peraturan adat serta kesadaran akan alamlah yang bisa membuat dan menjaga keutuhan hutan di sini. Kondisi seperti ini tentu akan berpengaruh positif bagi kehidupan satwa di dalamnya. Sehingga saya berharap besar untuk bisa menemukan satwa liar penghuninya, terutama mamalia besar khas Kalimantan, yaitu beruang madu. Seekor piton reticulatus tampak sedang melilitkan kubuhnya di batang pohon. Pemandangan seperti ini jarang-jarang saya temukan selama menjelajah bagian demi bagian di dalam hutan. Kelembapan kawasan hutan yang terlindung dari sinar matahari langsung menjadi salah satu faktor yang membuat kehidupan reptil di sini sangat ideal. Piton reticulatus alias sanca kembang merupakan ular yang memiliki ukuran tubuh terpanjang di dunia. Panjang maksimal ular piton reticulatus bisa mencapai belasan meter. Biasanya, piton yang sudah tua dan memiliki ukuran tubuh maksimal akan bersembunyi di dalam gua hingga ia mati. Wow. Satu lagi nih. Satu lagi reptil penghuni hutan ini. Ini adalah seekor ular yang biasa saya temukan. Dan habitat dan populasinya pun sangat luas di Indonesia ya. Piton jaring atau Piton reticulatus adalah ular sanca yang memang populasinya terbanyak di Indonesia. Lihat, ular ini memiliki warna yang cukup khas, berbeda dengan warna di tempat lain. Kalau dilihat secara detail, warna silvernya itu lebih ke putih-putihan dibanding ular sanca kembang yang ada di Pulau Jawa. Kalau yang ada di Pulau Jawa itu biasanya yellowhead, kalau enggak yang warna silvernya itu tuh warnanya agak kuning dikit. Bertemu piton sebesar ini di alam liar merupakan keberuntungan bagi saya. Karena sangat jarang piton besar keluar dari dalam tempat persembunyian dan bermalas-malasan dengan melilitkan tubuhnya di batang pohon seperti ini. Ular ini adalah ular yang cukup agresif menyerang. Ular ini memiliki gigi jenis Aglypha yang berbentuk seperti kail pancing. Giginya ada sekitar 150 gigi di rahangnya. Dan gigi-gigi itu digunakannya untuk berburu, menerkam mangsa, membunuh mangsa, dan juga menelan mangsa. Jadi ketika mangsa itu masuk ke dalam mulutnya, gigi akan membantu mendorong mangsa masuk ke dalam mulutnya seperti ini secara perlahan-lahan. Dan ular merupakan hewan yang cukup unik ya, karena bisa menelan mangsanya bulat-bulat tanpa dicabik-cabik terlebih dahulu. Hei kawan, saya cukup beruntung bisa menemukan Piton reticulatus di Kalimantan. Cukup berbahaya memang berhadapan dengan piton besar tanpa menggunakan alat bantu. Untuk itu, saya harus tetap menjaga jarak aman dengan ular yang satu ini. Jarak serang piton terbilang cukup jauh, yaitu 1 hingga 2 meter dengan melontarkan tubuhnya yang sangat elastis ke arah objek di depannya. Kecepatan serangan Piton reticulatus membuat saya agak kewalahan. Tak seperti biasanya, kali ini saya harus lebih berhati-hati agar bisa mengendalikan serangan piton dan terhindar dari gigi-gigi Aglyphanya. Ular sanca kembang merupakan jenis ular sanca terpanjang di dunia dan
Bukan cuma itu, ular ini merupakan ular yang bisa bisa tumbuh hingga besar sekali. Bahkan ada beberapa kasus ular ini memakan manusia. Semakin ke dalam, kondisi hutan semakin rapat. Saya yakin satwa liar di dalamnya masih banyak yang berlindung di balik lebatnya hutan pedalaman Kalimantan ini. Serangannya sangat cepat dan mentalnya bagus. Sekarang saya akan masuk ke dalam hutan karena sekarang agak hujan nih. Saya akan berlindung ke pepohonan hutan untuk sedikit menghindari air yang turun. Mudah-mudahan aja di saat hujan seperti ini banyak satwa liar yang keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Biasanya di saat hujan seperti inilah satwa-satwa hutan aktif. Yuk. Wow. Beruang madu hidup di hutan-hutan primer. Ia merupakan omnivora yang memakan apa saja. Aneka buah-buahan, serangga, dan madu hutan tentunya. Sebagian besar waktunya dihabiskan di atas pepohonan untuk mencari makanan dan ia termasuk satwa nokturnal atau aktif di malam hari. Beruntung sekali. Saya bisa melihat langsung satwa khas Borneo yang terbilang langka dan susah untuk ditemui di alam liar seperti ini. Setelah berjalan cukup jauh nih, mengelilingi hutan yang ada di pedalaman Pulau Kalimantan, akhirnya saya menemukan juga seekor beruang madu atau Elatos malayanus. Ini adalah jenis beruang madu hitam yang ada di Kalimantan. Dia tiduran dan dia cukup tenang di sini. Mungkin beruang ini habis makan banyak sehingga kecapean dan ingin tidur siang. Beruang adalah satwa yang memang sangat malas ya. Dia jarang sekali banyak beraktivitas di siang hari dan ketika aktif pun dia akan mencari makan dan setelah kenyang dia tidur seperti ini. Selain memakan buah-buahan, beruang madu juga memakan daging. Beruang ini seakan tidak terlalu menghiraukan keberadaan saya di sini. Tapi kalau misalkan saya terlalu dekat lagi, dia biasanya akan cukup merasa terganggu dan mungkin akan menyerang. Serangan beruang madu ini cukup berbahaya ya, karena ia memiliki cakar dan gigi yang sangat kuat. Aduh. Kesempurnaan dari sebuah tatanan alam yang benar-benar terjaga dapat saya rasakan selama menjelajah hamparan hutan pegunungan Meratus.